Politisi Nasdem yang sekaligus anggota DPR RI, yakni Ibu Irma Suryani Chaniago, dengan tegas menyebutkan bahaya klaim-klaim sejarah yang dilakukan oleh Ba'lawi. Klaim-klaim yang dilakukan oleh oknum-oknum yang menyesatkan sejarah kebangsaan Republik Indonesia dengan mengakui seluruh pahlawan-pahlawan bangsa yang berjuang merebut kemerdekaan sebagai bagian dari kelompok mereka. Saya sebut saja kelompok Ba'lawi. Ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena bisa saja klaim-klaim ini adalah awal dari oknum-oknum yang secara terstruktur dan masif ingin mengklaim dan merebut Indonesia melalui ajaran-ajaran atau tafsir-tafsir agama yang salah. Hal seperti ini jangan disepelekan. Ini jauh lebih berbahaya. Klaim-klaim penyesatan sejarah perjuangan bangsa ini lebih berbahaya dari sekedar politik dinasti. Ingin tahu seperti apa dan lengkapnya? Saksikan video ini sampai akhir agar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat berjumpa kembali di AJ Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Sebagaimana kita ketahui bahwa negara Republik Indonesia yang kita cintai ini merdeka atas jasa para pahlawan, para pendiri dan para pejuang bangsa ini. Tetapi kemudian ada sekelompok orang yang mengatasnamakan Ba'lawi, ya, yang menyatakan bahwa di antaranya W.R. Supratman yang merupakan pencipta lagu Indonesia Raya, kemudian juga bendera merah putih dan juga lambang Garuda, itu katanya dibuat oleh tokoh-tokoh yang mereka adalah kalangan Ba'lawi. Klaim-klaim ini kemudian berkembang di tengah-tengah masyarakat dan dipublikasikan, sehingga kemudian mereka seolah-olah menyatakan dirinya berjasa bagi kemerdekaan negeri ini. Nah, untuk melihat lengkapnya tentang klaim-klaim sejarah yang dilakukan oleh Ba'lawi ini, kita akan saksikan pada video berikut ini. Bukan untuk meraup daripada habaib datang ke Indonesia, bukan untuk melas. Kami nggak diajarkan minta-minta, saudara. Jangan khawatir. Habaib datang ke Indonesia bukan untuk meraup daripada harta, enggak. Kami tidak mencari jabatan, enggak. Kenapa? Itu bukan didikan dari keluarga kami. Didikan keluarga kami, lihat bagaimana Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, saya punya kakek, keluar masuk penjara. Kenapa bisa keluar masuk penjara? Membakar semangat perjuangan masyarakat Indonesia untuk merebut kemerdekaan, saudara. Habaib datang ke Indonesia bukan untuk melas. Kami nggak diajarkan minta-minta, saudara. Jangan khawatir. Habaib datang ke Indonesia bukan untuk meraup daripada harta, enggak. Kami tidak mencari jabatan, enggak. Kenapa? Itu bukan didikan dari keluarga kami. Didikan keluarga kami, lihat bagaimana Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, saya punya kakek, keluar masuk penjara. Kenapa bisa keluar masuk penjara? Membakar semangat perjuangan masyarakat Indonesia untuk merebut kemerdekaan, saudara. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, beliau yang memfatwakan ketika tanggal 17 Agustus Soekarno membacakan teks proklamasi mendeklarasi daripada kemerdekaan Indonesia. Beliau di hari Jumat itu, ba'da Jumat, beliau fatwakan, sekarang saya fatwakan setiap tanggal 17 Agustus wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian. Siapa yang nyuruh? Itu fatwa Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Lambang negara Garuda, siapa yang buat? Al-Habib Asy-Syarif Hamid Al-Gadri dari Pontianak, keluarga baginda Nabi Muhammad. Lagu 17 Agustus Pramuka, lagu syukur, siapa yang buat? Al-Habib Husain Al-Mutahhar dari Semarang, dzurriyyat baginda Nabi Muhammad. Jadi Anda jangan berpikir, ini habaib di Indonesia jasanya apa? Banyak, itu yang baru kecatat. Itu yang baru ketahuan. Masih banyak lagi daripada keluarga Nabi Muhammad yang tidak mau masuk buku karena perjuangannya ikhlas karena Allah dan Rasul.
banyak, saudara. Siapa Imam Bonjol? Semua pasti bilang pahlawan, betul apa enggak? Imam Bonjol pahlawan Indonesia bukan? Pahlawan nasional bukan? Sekarang siapa namanya Imam Bonjol? Al-Habib Muhammad Syahabuddin, beliau habaib dari kalangan bin Syahab. Imam Bonjol itu bin Syahab, masih daripada kakeknya Habib Rizik, saudara sekalian. Itu keluarga daripada Nabiuna Muhammad, keturunan Sayyiduna Muhammad. Banyak lagi dari kalangan para dzurriyyat Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jasanya besar di Indonesia, tapi kita nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena itu kami nggak cari popularitas, kami nggak cari madah pujian, kami nggak cari tempat kedudukan, yang kami cari ridho Allah dan Rasulnya. Menyelamatkan bendera pusaka merah putih ketika mau dirusak, ketika mau diambil oleh penjajah. Siapa yang menyelamatkan? Yang menyelamatkan Soekarno menitipkan kepada siapa? Beliau tidak dititipkan kepada orang lain. Beliau titipkan kepada siapa? Kepada Habib Hussein Al-Mutahhar Semarang. Dan bahkan Habib Hussein, beliau yang mengarang lagu kemerdekaan 17 Agustus 1945. Apa yang pertama kali nyuruh mengibarkan bendera merah putih? Kalau kita tahu orang-orang mengibarkan merah putih adalah mereka yang sok Pancasila, mereka yang mengklaim diri mereka orang-orang dekat dengan Pancasila, orang yang pro dengan NKRI. Perlu diketahui, yang pertama kali menyuruhkan mengibarkan bendera merah putih adalah seorang ulama, seorang habaib yang saleh. Siapa beliau? Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Habib Ali suruh muridnya ikut dengan Soekarno. Dia liatin, dia suruh, wahai muridku, kau ikutin dengan Soekarno. Kau lihat dia, apa yang dia katakan, apa yang dia bicarakan, apa yang dia nyatakan, dan ketahuilah, ingatlah bendera apa yang dia kibarkan, warnanya apa. Kalau kau sudah tahu, kau sudah dapat kabar, balik lagi ke tempat ini, maka aku akan nyatakan kepada seluruh jamaah yang hadir untuk mengibarkan bendera tersebut. Jasa Ahlul Bait Sayyiduna Muhammad, dzurriyyat Sayyiduna Muhammad. 17 Agustus masih kita pakai lagunya, merah putih masih kita kibarkan. Kemudian daripada lambang Garuda masih kita pakai dan lain sebagainya. Bahkan lambang Garuda lebih tinggi dari foto para pimpinan-pimpinan negara, saudara. Ini menunjukkan bagaimana sepak terjang para habaib. Habaib di Indonesia itu, di sini mereka itu berjuang, bukan uncang-uncang kaki, saudara. Mereka berjuang dengan jiwa raganya. Mereka telah mencintai Indonesia, tanah airnya, sehingga tidak bisa dinafikan. Jangan kau pertanyakan bagaimana kecintaan kami para habaib dengan NKRI. Jangan kau ragukan bagaimana kecintaan para kiai dengan NKRI. Jangan kau tanya lagi, jangan kau ragu lagi bagaimana kecintaan, kepatuhan, kesetiaan santri terhadap NKRI. Karena NKRI ini berdiri dari darah para pejuang, para habaib, para kiai dan para santri, saudara. Jangan diragukan lagi, jangan ditanya, saudara. Mereka yang berjuang itu santri, kiai, guru, ulama, muallim, mudarris, dan juga para habaib. Dari video tadi kita bisa melihat dan mendengar dengan jelas bagaimana klaim sejarah yang dilakukan oleh orang yang mengatasnamakan kelompok Balawi atau habaib. Dia begitu dengan lantangnya menyatakan bahwa W.R. Supratman dan juga yang membuat bendera merah putih dan juga lambang Garuda adalah mereka habaib, mereka adalah kalangan habaib. Dan di situ ada narasi juga bahwa mereka itu adalah sangat berjasa bagi kemerdekaan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Nah, pernyataan ini kemudian direspon oleh masyarakat, oleh tokoh-tokoh nasional kita. Dan salah seorang yang merespon dengan tegas adalah Ibu Irma Suryani Chaniago, seorang politisi dari Nasdem yang sekaligus anggota DPR RI. Nah, beliau pun akhirnya memberikan reaksi dan tanggapan atas klaim sejarah yang dilakukan oleh kalangan Ba'dawi. Nah, untuk melihat lengkapnya apa sikap tanggapan dari Ibu Irma Suryani Chaniago, kita saksikan pada video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di seluruh Indonesia, kembali bertemu dengan saya, Irma Suryani, fraksi Partai Nasdem, Komisi 9 DPR RI. Pemirsa, terus terang, kali ini saya akan memperbincangkan terkait dengan pengalihan atau
klaim-klaim yang dilakukan oleh oknum-oknum yang menyesatkan sejarah kebangsaan Republik Indonesia dengan mengakui seluruh pahlawan-pahlawan bangsa yang berjuang merebut kemerdekaan sebagai bagian dari kelompok mereka. Saya sebut saja kelompok Ba'alawi. Terus terang, bagi saya, jika ada oknum-oknum yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, silahkan saja, sepanjang tidak menyesatkan umat. Apalagi kemudian menyesatkan sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Itu sudah perbuatan kriminal menurut saya. Karena itu menyesatkan seluruh perjuangan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Pulau Rote, menghina pahlawan-pahlawan pribumi, pahlawan-pahlawan bangsa kita. Saya tidak tahu sebenarnya maksudnya apa, tetapi yang jelas ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena bisa saja klaim-klaim ini adalah awal dari oknum-oknum yang secara terstruktur dan masif ingin mengklaim dan merebut Indonesia melalui ajaran-ajaran atau tafsir-tafsir agama yang salah. Bayangkan rakyat Indonesia ketika disampaikan W.R. Supratman, Wage Rudolf Supratman pun diakui sebagai bagian dari klan mereka. Ini sudah penyesatan sejarah yang luar biasa. Dan jangan salah, dari sini dimulainya perebutan atau klaim-klaim yang akan membuat Indonesia direbut secara perlahan-lahan oleh oknum-oknum imigran yang ingin menguasai Indonesia. Saya bukan ingin atau mau memprovokasi, tetapi hal seperti ini jangan disepelekan. Kita jangan terpaku, jangan terpancing hanya soal politik dinasti semata, tetapi ini jauh lebih berbahaya. Klaim-klaim penyesatan sejarah perjuangan bangsa ini lebih berbahaya dari sekedar politik dinasti. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena ini adalah cikal bakal untuk mengarabkan atau memba'alawikan Indonesia dari sistem Pancasila ke sistem khilafah. Ini berbahaya menurut saya, ini harus kita hati-hati. Memang tidak seluruhnya ustadz-ustadz dari keturunan Arab itu tidak baik. Banyak yang baik, tapi hati-hati dengan oknum-oknum yang secara sistematis ingin merusak dan memutarbalikkan fakta sejarah. Kita tidak boleh juga menafikan ustadz-ustadz dari keturunan Arab yang baik, yang benar dan syiar memang untuk kepentingan umat. Tapi kita juga tidak boleh membiarkan klaim-klaim yang akan merusak persatuan dan kesatuan bangsa Republik Indonesia yang kita cintai ini. Karena perjuangan kemerdekaan itu dari Sabang sampai Pulau Rote dilakukan oleh semua suku dan oleh semua agama yang diakui di negara ini. Salam keindonesiaan, jaga NKRI, dan jangan sampai ada orang yang mengklaim-klaim perjuangan dari pahlawan-pahlawan bangsa kita, karena itu adalah penghinaan bagi bangsa Indonesia. Salam kemerdekaan. Dari video tadi kita bisa melihat dan mendengar bagaimana reaksi dari Ibu Irma Suryani Chariago. Beliau sangat marah dan sangat kecewa dengan orang-orang yang berani mengklaim sejarah bangsa ini, yang berani untuk kemudian memanipulasi dan memutarbalikkan sejarah bangsa ini. Beliau bahkan meminta agar segera diambil tindakan tegas kepada orang-orang yang sudah berani-berani mengklaim sejarah dan merubah sejarah.
Dan apa-apa yang diucapkan oleh Ibu Irma Suryani Cahniago pun itu disertakan dengan data-data. Karena memang pada faktanya pahlawan-pahlawan atau tokoh-tokoh nasional yang diklaim oleh Ba'lawi ini sama sekali bukan dari kalangan Ba'lawi. Oleh karenanya kepada seluruh masyarakat di negeri ini, mari kita sama-sama waspada, jangan sampai kecolongan, karena memang cara untuk menjajah suatu negeri itu diantaranya adalah dengan menguasai sejarahnya, dengan menganggap bahwa mereka lah yang berjasa terhadap negeri ini, sehingga mereka menganggap berjasa dan memiliki hak terhadap negeri ini. Oleh karenanya yuk kita sama-sama rapatkan barisan, bergandeng tangan, jangan sampai kita kecolongan dengan sejarah yang dirubah-rubah, karena yang akan menyesal adalah kita dan anak cucu kita ke depannya. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.